Baca bene, Paus datang, ada kepanasan dan kepanikan. Kepada siapa? Siapa yang mengalami kepanasan? Siapa yang panik? Muncul banyak kritik ya ketika Paus datang dengan kesederhanaan, dengan ketulusannya, memakai kendaraan, pesawat, segala macam yang sudah kita dengar tentang jam tangan. Orang mulai mengkritik-kritik, baik itu sesama Katolik, sesama Kristen. Nah, kena juga tentang teman-teman Muslim ini di dalam mereka atau antar agama ini. Di tengah-tengah Katolik, oh kiranya para pastor, para uskup memakai kesederhanaan macam itulah jenis kendaraan yang dia pakai, gitu ya. Meski harus dikatakan beda ya, medan yang harus ditempuh oleh para pastor juga di paroki. Ada yang membutuhkan mobil 4WD kadang-kadang di tanah yang berlumpur. Tapi oke, pesannya jelas, hidup sederhana, gitu ya. Kritiknya jelas, mudah-mudahan benar-benar membangun, gitu ya. Kembali ke semangat Kristus sendiri yang mengosongkan diri, gitu. Yang kedua, antara orang Katolik dengan Protestan. Oh, lihatlah, Paus sendiri yang memimpin 1, sekian miliar orang datang dengan kesederhanaan. Sementara ada pendeta yang datang dengan jam tangannya, sekian puluh ribu euro harganya, dengan baju kemeja ratusan euro harganya, macam-macam. Mulai diukur. Yang membuat kepanasan juga gitu ya. Ini menjadi kesempatan orang-orang untuk membuat kritik terhadap pemuka agamanya yang mungkin orang-orang mulai jengah, tetapi selama ini tidak punya motif untuk mengangkat ini ke permukaan. Nah, hal yang sama juga berlangsung di antara teman-teman Muslim yang, dan ini memang tantangan lebih sulit ketika mayoritas ada kemapanan, di situ ada bahaya lepas dari semangat awal, gitu ya. Maka dikritik juga, kiranya para ustadz kita hidup dalam kesederhanaan juga lah, tahu diri lah, gitu ya. Itu dikatakan. Nah, benar-benar membawa kepanasan, gitu ya. Gerah orang yang selama ini memang sudah tak nyaman dengan katakanlah tingkah laku pemuka agama yang dirasa tidak sesuai dengan spiritualitasnya. Dan ini kritik bagus. Hanya saja, ini satu catatan, hanya saja kalau hukum seringkali dikatakan tajam ke bawah, kritik itu tajam ke atas. Harusnya kritik akan hidup yang tidak sejalan dengan semangat Kristus itu tidak hanya ditujukan kepada para pemuka, gitu ya. Kita juga rakyat jelata ini perlu juga mengkritik diri sendiri yang seringkali tidak relevan. Tidak relevan. Karena coba kita lihat apakah ada pengeluaran kita yang seharusnya tidak perlu, gitu ya. Yang seandainya ditabung akan meningkatkan taraf hidup, sehingga dengan meningkatnya taraf hidup semakin mampu membiayai diri sendiri, tidak menuntut ini dan itu, sebab yang dia punya sebenarnya cukup untuk dia bila digunakan dengan baik, gitu ya. Nah, jadi menjadi persoalan ketika kritik itu tajam ke atas, tetapi tumpul ke diri sendiri, gitu ya. Nah, pemeriksaan batin macam ini sangat ditekankan di gereja Katolik. Nah, akan terasa tidak efektif bila seruan-seruan pemeriksaan batin ini tidak kita lakukan untuk kepentingan kita juga masing-masing. Apakah saya sudah cukup sederhana ya? Apakah gaya konsumsi saya ini sudah sejalan dengan semangat kesederhanaan yang ditunjukkan Paus Fransiskus ya? Gitu. Nah, harus memang kita sadari bahwa Paus memakai mobil jenis ini, pesawat milik perusahaan tertentu, jam tangan, itu bisa diatur itu. Tetapi kesederhanaan sejati dihidupi oleh Paus Fransiskus itu hari demi hari. Bukan hanya saja dalam aktivitas seremonial. Demikian juga kritik kesederhanaan itu tidak hanya dalam struktur-struktur seremonial itu, tetapi dalam hari demi harinya kita. Saya pikir ini yang harus terus dihidupkan. Ada yang bertanya, Pastor, bagaimana itu supaya euforia kedatangan Paus Fransiskus itu enggak segera redup? Menghidupi kesederhanaannya itu, gitu ya. Meski harus kita katakan itu bukan dari diri Paus sendiri, itu dari ajaran Kristus yang telah mengosongkan diri.
Inilah konsep yang kita bela dengan mengatakan bahwa Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Bagaimana kesederhanaan itu pertama-tama ditunjukkan oleh Allah sendiri. Dan ini yang tidak dilihat oleh banyak orang karena terlalu asik mempertanyakan manusia dipandang Allah. Apa itu disembah manusia ini? Hal-hal macam ini mendangkalkan refleksi kita gitu ya. Mencegah kita untuk sampai pada refleksi bahwa kesederhanaan itu ditunjukkan pertama-tama oleh Allah. Gitu ya. Bagaimana ia menjadi manusia, tinggal di antara kita, lahir dengan cara yang sederhana, dan kemudian direfleksikan oleh para pemuka gereja, paus ini, dan dihidupi. Nah oke, kepanikan apa yang muncul? Ini pun perlu dibahas. Mungkin kita menyimak ya, ada video penolakan juga secara personal. Ini segelintir orang. Orang-orang kecil yang diberi loudspeaker untuk berbicara di media sosial, ya karena setiap orang bisa mengupload videonya seperti saya ini, dan menyuarakan ketidaksetujuannya, dan ini going viral. Ini ditonton orang, karena yang kontroversial itu selalu menarik perhatian. Karena keluar dari kebiasaan. Biasanya orang kagum, ya, melihat yang sederhana, tapi ada yang panik. Dianggap ini kristenisasi. Harusnya nggak usah panik. Bila ajarannya benar, bila ajarannya memukau, bila ajarannya memanusiakan orang, tidak perlu panik. Gitu ya. Dan di sisi lain, orang memang akan mencari apa yang lebih baik untuk hidupnya. Gitu ya. Nah, milikilah kemerdekaan itu untuk memilih apa yang baik untukmu dan keluargamu. Ajaran apa yang menurutmu membawamu pada kemanusiaanmu yang penuh sebagai ciptaan yang secitra dengan Allah. Yang membuatmu merefleksikan bahagia macam apa yang mau ku cari. Begitu ya. Karena seringkali kita ini terjebak pada sistem. Sistem yang saya maksud tidak melulu soal pemerintahan. Sistem kekeluargaan, sistem keluarga. Bahwa keputusan saya memilih agama itu sangat ditentukan oleh orang-orang terdekat saya. Bahkan orang-orang yang tidak cukup dekat dengan saya. Tetapi karena family, dia seolah-olah sangat decisif, sangat menentukan dalam kehidupanku. Gitu ya. Dan ini situasi aktual kita. Jadi dibutuhkan keberanian lebih untuk bisa mengambil keputusan untuk diri sendiri. Soal agama yang dipeluk, soal cara hidup yang mau dicapai gitu ya. Ternyata banyak orang kagum, bukan hanya orang Katolik, bukan hanya Kristen saja, teman-teman Muslim juga. Temukan sesuatu yang baik di sini. Jangan menganggap bahwa semua itu haram, bila ternyata itu bagus untuk membantumu menjadi manusia. Dan ini pertama-tama untuk teman-teman Katolik juga yang saya katakan tadi, bahwa refleksi itu, kritik itu kiranya tidak melulu ke atas atau ke orang lain, tetapi juga ke diri sendiri. Nah, apa efeknya kepada saya? Ciao.